Namanya mafia gedang karena kita tarik dari kehidupan kami menjadi ke kata mafia. Oh iya. Kata mafia konotasinya lebih banyak ke negatif. Iya. Jadi sama seperti kehidupan saya sebelum mendirikan mafia gedang, dan saya ingin membuktikan bahwa teman-teman yang hidup di dunia seperti itu gak selamanya Pak jika gitu. Iya. Kan ono waktu Nggih, nih. leres. Jadi mereka bisa berubah lah. Nah, kita buktikan alhamdulillah sekarang pemuda-pemudi yang di Tambak Sari itu ya puluhan lah bisa kita ajak kerja. Direkrut ya? Direkrut tanpa ijazah, tanpa apapun, karena kebanyakan nggak punya ijazah. Kebanyakan nggak punya ijazah, jadi kita rekrut yang paling mahal gitu. tapi yang paling banyak laku. Jadi biasanya kan teman-teman ada yang bingung milih apa. Milih, kita sarankan ke Miguel Angel ketika punya 100.000, kita dapat 100.000 gimana caranya dapat 1 juta. Kita punya 1 juta gimana caranya jadi 10 juta. Jadi fokusnya lebih ke pengembangan, uang dibuat nyari uang lagi. Mengembangkan. Terus buat yang jualan, namanya jualan rame, sepi, biasa. Biasa. Kalau misalnya sepi jangan kelihatan susah, kalau misalnya rame jangan kelihatan sombong. Ayo rek jagongan karo caci, iso haha hihi, oleh inspirasi utang dipikir keri. Jangan konco-konco bareng-bareng rumono, timbang kowa-kowa, ayo jagongan bareng, jagongan Surabaya. Halo rek, ketemu meneng jagongan Surabaya, jagongan karo cacake arek Surabaya. Sekarang saya mau jagongan dengan arek Tambak Sari. Biasanya arek Tambak Sari ku senengannya bal-balan. Karena rumahnya itu dekat Gelora 10 November dan lapangan Tambak Sari. Dan banyak pemain yang tercipta dari daerah situ. Tetapi saiki enggak karo pemain bal-balan atau supporter bal, enggak. Saiki aku jagongan karo mafia. Lah krungu jenenge mafia iki wis rada merinding kabeh. Karena mafia itu konotasinya adalah geng yang menguasai daerah tertentu atau yang menguasai barang-barang yang dianggap itu punya kelompok mereka. Tetapi arek Tambak Sari sing siji iki siji maneh. Namanya beliau itu adalah Roy lebih keren dengan mereka itu menguasai dengan gedang, mafia gedang. Ya apa Roy kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Ji. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Roy, ya apa ceritane? Kok iso dadi mafia gedang awakmu? Anjen mafia sebenarnya. Oh ngene ya? Ya Tambak Sari memangnya areke ngomong-ngomong. Akal-akal. Siapa sih nggak kenal arek Tambak Sari gene bobol Gelora 10 November pada saat itu? Ya apa cerita? Jadi awalnya ya emang sebelum mendirikan mafia gedang itu kegiatannya lebih ke arah negatif Pak. Oh gitu ya? Lebih ke arah non sewu, kriminal, judi dan lain-lain lah. Ya Tambak Sari biasa lah. Adu toro biasane. Leres. Jadi akhirnya saya buat usaha. Namanya mafia gedang karena kita tarik dari kehidupan kami menjadi ke kata mafia. Oh iya. Kata mafia konotasinya lebih banyak ke negatif. Iya. Jadi sama seperti kehidupan saya sebelum mendirikan mafia gedang, dan saya ingin membuktikan bahwa teman-teman yang hidup di dunia seperti itu gak selamanya Pak jika gitu. Iya. Kan ono waktu Nggih, nih. leres. Jadi mereka bisa berubah lah. Nah, kita buktikan alhamdulillah sekarang pemuda-pemudi yang di Tambak Sari itu ya puluhan lah bisa kita ajak kerja. Direkrut ya? Direkrut tanpa ijazah, tanpa apapun, karena kebanyakan nggak punya ijazah. Jadi kita rekrut, kita bentuk bukan cuman kerja tapi kita bentuk mentalnya dan mindsetnya. Akhirnya gelem kerja arek. Purun mau banget kerja,
Dan yang paling saya utamakan untuk mafia gedang yang ada di Tambak Sari, di dapur itu Pak Ji, itu benar-benar harus tenaga lokal. Oh iya. Jadi Arek kampung kono dhewe. nggih, semuanya anak kampung Tambak Sari. Heeh. Akeh ibu-ibu apa bapak-bapake apa arek nom-noman? Ibu-ibu dan pemuda-pemudi. Kalau ibu-ibu itu untuk mengerjakan adonan. Adonan Ya, ya. terus kalau dari yang pemuda-pemudi kita taruh di dapur. Dapur. Nggih. Bagian goreng-goreng. Boten. Ya, Dapur itu buat menyiapkan adonan mentah untuk dikirim ke but-but mafia gedang Oh. di seluruh Indonesia. Berarti gorengnya itu gak ono goreng di tempat dapur yang sekarang ini di tempat dikerjakan ibu-ibu atau anak-anak enggak no? Ada, tapi khusus Grab aja. Oh yang Grab, Ya, onlinean. Grab karena jadi ada booth di Tambak Sari Pak Ji, di Jalan Tambak Sari. Itu kan rame banget. Iya. Kalau kita campur Grab nggak ngatasi. Jadi Grabnya kita taruh ke dapur, ke dalam kampung maksudnya. Di rumah. Di rumah, terus. Jadi yang goreng cuma itu toh. Tapi fungsi utama dari dapur mafia gedang sebenarnya hanya menyiapkan adonan-adonan ngepeki dan lain-lain kayak gitu. Loh, waktu terinspirasi dodolan gedang goreng, gampangannya gedang goreng ya? Iya, gedang goreng. Gedang goreng. Apa gak dodolan lento goreng apa dodolan tahu goreng apa kok gedang goreng? Sebenarnya awalnya mau jualan pentol. Pentol. Pentol-pentolan yang divariasi. Oke. Terus tak ubah, kenapa waktu itu saya ubah. Tapi sempat dodolan pentol. Kalau jualan pernah, pernah, jualan bakso. pentol. Tapi kenapa saya ubah ke pisang? Karena pisang itu hampir 24 jam ada, Pak Ji. Kalau jualan pentol, sedangkan modal saya waktu itu cuma 110.000 Pak Ji. Oh gitu ya? 110.000, gak punya uang buat nyetok, gak punya freezer. Kalau misalnya habis hari itu, ya harus nunggu besok. Karena selepannya harus nunggu pagi besok. Seleb daging. Kalau Tapi ruwet ya? iya, ruwet banget. Daging, Nggih. di blender, digodok ya toh. Jadi kita ambil yang paling mudah produksinya, ya biar apa? Biar kita lebih fokus ke branding. Kita fokusnya ke pemasaran aja. Kalau produknya gampang, pisang malam pagi ada, kita cari bisa. Jadi pisang yang dikulak atau dibeli itu sewaktu-waktu dan kapanpun ada ya? Kapanpun ada. Di pasar? 24 jam. Ada pasar nanti? Seluruh pasar ada di Surabaya? Enggak, gini. Jadi kita mainnya kalau sekarang sudah vendor, Pak Haji. Oh, vendor. Sekarang Vendor sudah dikirim. supplier, Ya, sekarang sudah 5 ton. Kalau dulu awal kita mainnya cuma 5 sisir. Oh, 5 sisir tak ya main? 5 sisir. Awal-awal itu? Awal itu 5 sisir udah banyak, Pak Haji. Oh, iya. Waktu itu kalau misalnya kerampung habis, kita ke Simo. Kalau Simo habis, kita ke Keling. Jadi kita harus tahu, oh kalau Simo bukanya jam segini. Kalau kerampung adanya jam segini. Jadi kita harus tahu dulu. Pagi hari harusnya? Pagi ada. Oh. Kadang ada pesanan malam karena kita harus ya apa caranya dapat uang puteran. Kita malam kita siapkan, kita paksa. Golek gedang. Kita cari pisang. Awalnya pada saat itu bikin pisang, modalmu piro sih? 110.000. 110.000 itu ya? Enggak. Itu modal awal. 110.000 itu untuk pirang sisir gedang ya? Waktu itu cuma 2 sisir. Oh, 2 sisir gedang sama beli tepak, sama beli kulit lumpia 1. Beli kulit lumpia? Iya, sama. Jadi? Oh, beli kulit lumpia jadi? Jadi. Sekarang aja mafia gedang bisa produksi. Iya. Dulu beli jadi kulit lumpia. Di frozen itu banyak, Pak Haji. Untuk buntel pisang itu. Buat kulitnya itu. Kulitnya. Oh. Jadi 110.000. 110.000 per Ngedole nyanti ngedole. Awalnya ya itu di warung. Awalnya dititipkan kayak ibu-ibu jualan pisang goreng itu Pak Ji. Setiap pagi kita titipkan, sore kita ambil. Kita ambil untung 300 satu biji. Paling banyak 500 rupiah. Berarti kalau 5 sisir itu 1 sisir berapa biji ya? Tergantung. Kalau waktu itu karena kita titipkan ke warung, otomatis kita harus, kalau kata orang-orang, porsi wong becak Pak Ji. Jadi besar-besar. Besar-besar.
kita jual, tapi kulitnya beda sama yang sekarang, kulitnya masih yang murah. Itu waktu itu kalau satu sisir, satu pisang aja jadi 2 pisang jadi 1 pak. Biasanya satu sisir 20-an. Jadi sekitar 10 pak. Oh, 10 pak. Iya. Jadi sekitar berapa biji kalau dibijikan? 7 kali 10 70. 70. Nggih. Terus permintaan terus meningkat. Terus alhamdulillah. Terus, Warung terus bertambah yang dititipi. ya awalnya cuma 1 sampai akhirnya warung itu cuman alhamdulillah kita prosesnya lebih cepat Pak Ji. Kita warung itu paling cuman 2 minggu. Kita titipkan warung, setelah itu kita buat Instagram. Kita buka delivery order. Ternyata ada yang beli 2 pak. Oh. Sebelum kita ke online atau ke media sosial untuk sebagai sarana pemasaran atau promosi, itu waktu titip di warung, gedang goreng itu wis dikei variasi apa sih? Mentan gedang goreng asal goreng? Boten, ndak ada variasi, cuman original gitu. Original, ya gedang goreng sing biasa nih. Iya, wis. Pisang coklat. Pisang coklat. Nggih. Beda sama gedang goreng nih Pak Ji. Pisang coklat itu yang tetap kulit lumpia. Jadi pisang, namanya pisang coklat lain dengan gedang goreng? Beda. Kalau gedang goreng kan yang biasanya tepung itu. Tepung iya, tepung. Ya, kalau itu kan kulit lumpia kulitnya. Oh, beda ya? Lebih crispy. Lebih meripik. Nggih, kalau gedang goreng itu kalau modernnya ya pisang keju jadinya. Ya, pisang keju. Benar. Kalau kita ini lain. Pisang coklat. Oh, ini pisang coklat ya. Yang kulit lumpia. Dari awal kita jualannya kayak gitu. Terus menginjak pada media online atau sosial media atau sudah pakai teknologi yang agak canggih. Karena timbul ide seperti itu pada saat itu COVID atau sebelum COVID? Sebelum COVID. Sudah melakukan seperti itu? Sudah. Jadi awal itu sebenarnya kami waktu itu kan sudah ada beberapa yang nemenin. Kita waktu itu masih di era Instagram yang terbaik buat jualan. TikTok masih belum. TikTok masih non sewu. Saya waktu itu bahkan temen TikTokan aja masih konku lapo sih TikTokan. Iya. Waktu itu lapo TikTokan jauh-jauh. Waktu itu masih Instagram. Jadi kita benar-benar manual waktu itu, Pak Ji. Kita belum bisa caranya branding, kita belum bisa caranya non sewu gimmick dan lain-lain. Kita mainnya manual. Jadi di Instagram ada fitur story, snapgram itu. Kita chatin satu-satu. Jadi ayo beliau Mafia Gedang gratis ongkir sak Surabaya. Kita kadang dilokno. Gratis ongkir sak Surabaya. Gratis ongkir sak Surabaya. Awalnya gitu ya? Iya, gratis ongkir sak Surabaya. Ya ada yang mau, ada yang ngilokno. Lek dodolan kok nyepam gitu. Ada yang kayak gitu. Terus kita pakai sistem itu ternyata efektif waktu itu meskipun ada yang pro dan kontra. Iya, ya biasa lah. Wong nyelatu kan biasa. Okay. Akhirnya kita jalan-jalan sampai akhirnya saya buat sistem reseller Pak Ji. Awal itu belum franchise. Saya buat sistem reseller 1 pak tak kei 2.500 ya. Jadi 1 pak dikasih 2.500. Yang apa itu? Yang jualin. Yang jualin, maksudnya salesnya. Jadi saya ajak semua anak-anak kampung itu. Jadi kebanyakan tim dapur, tim saya yang sekarang juga dulu reseller semua. Oh, reseller semua. Reseller. Jadi dia jalan tuh berarti. Iya, bukan jalan lewat HP. Oh, lewat HP ya. Karena sudah pakai media sosial. Karena kita nggak punya modal, otomatis kita benar-benar kayak manual. Ayo semua caranya kayak gini, chatin satu-satu. Chatin satu-satu. Terus akhirnya sampai saya itu punya 200 reseller. Arek kampung kabeh? Ndak, jadi ada yang paling efektif di sekolah-sekolah, Pak Ji. Wah, arek sekolah. Ya, jadi sekolah-sekolah itu kan ada supporter. Iya. Jadi saya masuk, saya ajak ketemu koordinatornya. Saya bilang, kalian supporter pasti butuh dana buat koreo dan lain-lain. Emang aku yang ngewakmu. Jadi kalian jualan atas nama supporter, bukan atas nama pribadi ya. Jadi keuntungan dari kalian jualan nanti buat dana usahanya supporter. Jadi mereka masuk itu Mas, masuk. Mereka mau. Akhirnya dengan sistem itu tadi 1 pak 2.500. Mereka sehari bisa jualan 100 pak. 100 pak ping 2.500. Kali 2.500. Iya. Wakil loh.
250 sehari mereka dapat. Anak-anak iku? Tinggal saya kirim ke sekolah. Kalau sekolah kan gampang jualannya Pak Ji. Apalagi supporter. Supporter koordinasinya kan gampang. Dijual habis tiap hari. Jadi satu sekolah itu sekitar 50 sampai 100. Sedangkan saya bisa waktu itu dapat 5 sekolah, 6 sekolah. Itu supporter bola? Bukan kayak supporter futsal, basket. Sekarang itu sekolah-sekolah itu ada supporter Pak Ji. Oh gitu ya? Iya ada. Jadi setiap sekolah punya supporter. Kayak main basket misalnya, nah, dia ngerahkan komunitas anak-anak sekolah sebagai supporter. Nggih. Oh gitu. Ya sekarang semuanya ada. Gitu. Bahkan karena kan saya juga SMA 9 itu supporternya juga militan kan. Itu organisasi supporter itu di atas OSIS sekarang itu. Oh itu ya? Iya. Oh makanya anakku bolak-balik ngomong tribun. Tribun DBL. Tribun, benar DBL. Iya, benar. Iya. Jadi organisasinya di atas OSIS kan. Itu berarti ada yang ordiner itu? Iya, ada ketuanya, ada bendaranya, ada tim kreatifnya. Ada tahu. tiketingnya. Makanya kan itu kan saya Betul, juga terorganisir. Saya dulu mikirnya gini, biyen aku waktu supporteran SMA bingung golek duit nang ndi. Mek njakakno tiket. Coba sih tak gawe cara ini, tak masukin sekolah-sekolah ini tadi. Masuk ya gelem tuku ya. Mereka mau. Jadi dan caranya mereka itu pinter dalam artian kayak base Pak Ji. Ditaruh satu kelas 10 pak, satu kelas 10 pak, apalagi kan yang adik kelas pasti manut. Mereka pengen nunjukin kalau kompak. Jadi kita mainin emosionalnya mereka. Di satu sisi juga ngajarin cara jualan dan lain-lain di wirausaha. Akhirnya 6 sekolah. Kan mereka itu gampang ya, tinggal main HP kan. Mereka juga gak ngotong-ngotong kan, tinggal terima bersih ngono kan begitu. Semua reseller saya itu di rumah dapat uang. Jadi misalnya ada yang jadi reseller, misalnya Mbak Japa gitu, di rumah tinggal ngechatin temennya, ngirim format ke grup. Tim saya yang ngirim. Pesen piro ngono ya. Nggih, waktu itu masih kayak gitu. Oh, gitu ya. Iya. Untuk promosi dengan anak-anak supporter itu tadi. Iya. Belum yang umum itu, Pak Ji. Pertama kali buka booth yang paling ramai di mana? Tambak Sari. Di rumah sendiri. Saya buka pertama di Brab Cafe di Gubeng. Habis itu gagal, kita buka di Biliton, gagal lagi. Buka lagi di Jalan Flores, gagal lagi. Buka lagi di Jalan Jakarta, gagal lagi. Buka lagi di Jalan Kertajaya, gagal. Akhirnya pandemi, aku mau buka booth, aku pengen fokus delivery. Terus akhirnya ada kesempatan dibantu sama pemangku wilayah. Terus buka gini. Jadi dicarikan tempat kerjasama. Buka Tambak Sari, ternyata dari Tambak Sari bisa buka Deles Kutisari sampai sekarang 250 cabang lebih. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Surabaya itu anak piro? 11 booth ya? Ya, Malang yang banyak Pak Ji. Itu yang 11 di Surabaya itu yang pakai tenda atau memang sudah di ini indoor ya? Macam-macam, ada yang indoor, ada yang pakai tenda, ada yang kontainer. Macam-macam, tergantung dari yang ngelola mintanya pakai apa. Kalau kontainer kan nggak bisa di pinggir jalan, kan mesti di Indomaret. Di Indomaret kalau kontainer nggak mungkin di trotoar ya, nggak boleh. Kalau booth mungkin bisa. Ya, kalau tenda kan bongkar pasang. Nggak ada yang kontainer, semuanya di Indomaret Alfamart. Bukanya mulai jam berapa? Jam 3 sampai jam 10 malam. Oh, sore bukanya ini ya? Jadi ceritanya itu sebenarnya bukan ada sesuatu apa, tapi karena saya buka di Tambak Sari waktu puasa Pak Ji. Oh, posoan. Otomatis kan harus buka sore. Akhirnya terbawa sampai mafia gedang seluruh Indonesia. Sore. Tapi emang jam efektifnya jam segitu. Karena pagi masak, nyiapno macam-macam baru sore buka dasaran. Oke, sebelum kita lanjut, kita break dulu. Sekarang kita akan lihat kampungnya Roy sing jenenge Kampung Tambak Sari. Nanti kita lihat videonya. Aslinya Roy itu lho arek Kampung Tambak Sari, gange cilik ya toh. Lah sepeda motornya ditonton enggak ya? Ditonton semua. Ditonton. Coba dilihat itu videonya. Lah, ini lo ibu-ibu. Jadi ini ambil bahan. Oh, tak kira arisan enggak ya? Oh, ambil bahan.
Kata banyak yang komen itu Fashion Week katanya. Lah ya tak pikir wong arisan jenge Ratusan sudah. Ratusan ya? Nggih. Oh. Jadi ambil bahan terus mereka bawa ke rumah, mereka Bahan apa gedang ini? pisang, kulit lumpia. Lah kok langsung nggo gledekan iki apa? Nggo banyu to? Itu biasanya satu kelompok. Oh, jadi enak bareng-bareng. bareng-bareng. Nggih. Jadi enggak terlalu banyak anu. Ada yang bawa koper juga. Oh, nek nggo koper ya. Wah. Iku nggo glek anu nggawa apa surungan anu iku. Nggih. LPG nih. Tapi banyak perempuannya ya dari laki-lakinya juga sedikit ya itu kan. Dikit. Mungkin kalau laki-laki di dapur, Pak Ji. Oh, di dapur yang banyak ya. Ini kan pembuat adonan. Oke. Oh, adonan. Tapi semuanya warga Tambak Sari. Ini borongan ya, orang-orang ini borongan ya? Nggih. Enggak harian borongan ya dia? Mboten. Oke. Jadi mereka sekuat apa mereka ngarang. Oh ya, Pak ya. Bebas. Mau kerja malam mau kerja, yang penting targetnya kon urus store jam ini ngono ya. Nggih. Jadi enak dia ibu-ibu itu samping ibu rumah tangga mereka mendapat penghasilan ini. Ada yang sambil jualan penyetan. Sambil jualan. Di rumah, ada yang sambil jualan makanan. Oh, iki sing nggo gledekan mau ya. Wah, nggo pirang ton dan gedang ya. 5 ton kalau sehari sekarang. 5 ton ya. Produksinya 5 ton lebih sekarang. 5 ton ini sak truk luwe iki. Iya, jadi pickup ini nanti nggak cuma sekali, Pak Ji. Oh, gitu. Nanti balik lagi ambil lagi gitu ya. Kadang sampai 3 kloter. Oh, sampai 3 kloter. Wah, iki lho, sing kok gledekan mau. Nah, ini tempatnya Roy guys ini. Ya ta. Ono arek slenger bareng yo. Masih banyak ini, Pak Ji. Masih banyak, iya. Mafia gedang. Awalnya bondone mek 100 berapa? 110.000. 110.000. Sekarang omsetnya udah berapa? Mboten apa to. Ya gak apa-apa. Menyemangati anak-anak muda yang supaya roh bahwa kesuksesan itu tidak langsung dan tidak instan. Ternyata tadi kan ada bolak-balik tutup pindah jalan iki tutup. Akhirnya cocoknya ngene cedak omahe dhewe. Sekarang berapa? Kalau dalam 1 bulan udah 2M lebih, Pak. 2M ya? Rong M iki dhuwit kabeh iki ya. Loh, teko 110.000. 110.000 rupiah loh ya, bukan juta loh ya. Nggih, 110.000 rupiah. Modalnya awal itu 110.000 rupiah, bukan 110 juta, bukan. Sekarang sudah mencapai 2 miliar, luar biasa. Tadi dulu karyawannya berapa? Dulu enggak ada, Pak Ji. Ijenan. Ijen. Sekarang berapa? Sekarang kalau di total semuanya? Sama penjaga booth ya 600 lebih. Saya Indonesia ya? Iya. 600. Kalau sama penjaga booth semua. Sama penjaga booth semua. Di Malang ada berapa booth? 20. Surabaya? 11. Oke ya Malang ya? Sebenarnya kalau Surabaya mau tak isi banyak bisa, tapi karena saya udah janji ke mitra-mitra, ini slotnya udah habis. Karena ini tempat lahirnya Mafia Gedang kan kayak gitu. Kalau di tempat lain yang penting kita di luar radius kita masih bisa isi. Maksimal berapa radius dari bot yang tergantung kotanya masing-masing, Pak gitu ya? Jadi setiap kota itu beda-beda kilometernya. Kilometernya beda-beda ya. Minimal 5. Ini kayak minimarket, Rek. Jadi kalau minimarket itu ada radius jarak di mana memang ada perdanya. Tapi kalau ini kan enggak, ini kan jual makanan biasa. Jenenge jual pisang goreng, tapi pisang goreng yang bukan pisang goreng biasa, tapi pisang goreng yang luar biasa. Ciri khasnya apa? Pisang goreng ya? Apa ngarannya apa gitu nih? Enaknya apa ya? Mafia Gedang. Mafia Gedang. Nah, ciri khasnya Mafia Gedang. Wong-wong kadang nggak ngerti Mafia Gedang kok dikira awak bandar Gedang ngono lho. Enten sing bilang malah iki apa kumpulan gangster ta iki Mafia. Lho lah iya iki kok. Nggih. Dikira awak iki bandar Gedang ngono wae lah ya. Padahal enggak, ini Mafia Gedang ini namanya
pisang gorengnya Nggih, atau nama brandnya. nama brandnya lah gampangannya jenenge tok iki Mafia Gedang. Kalau produknya nama-nama mafia. Nah, kalau coba sebutkan produk-produknya. dari Ada berapa awal. jenis? Ada berapa jenis? Escobar, Escobar. varian Oreo. Escobar itu kan Pablo geng Escobar. bandar Nama mafia bandar bandar narkoba. narkoba di Kolombia. Kolombia. Habis itu ada Yakuza, Yakuza Jepang. bandar Gangster Jepang. gangster Yakuza. Yakuza itu varian keju. Habis itu ada Dawud Ibrahim vanilla, El Chapo, El Chapo. tiramisu, Al Pacino, Al Pacino, King Latina, King Latina. Los Zetas, Avila Beltran. Yang terbaru barusan keluar varian Taro itu namanya Claudia Ochoa. Karena Taro kan lebih identik ke wanita. Terus habis itu rek menu rek. Lu bisa nih. 9. Oh, 9 udah. Habis itu ada Dawud sudah. Wis sampai lali loh. Ada Miguel Angel, Oh, Miguel Angel ya. Mix Madeline, Mix Sinaloa, Mix Sicilia. Heeh. Lah Teflon Don. Jadi banyak. Sing paling disukai apa? Sing paling laris wong paling suka. Miguel Angel. Miguel Angel. Karena Miguel Angel itu semua varian dijadikan satu, Pak Ji. Yang paling mahal gitu. tapi yang paling banyak laku. Jadi biasanya kan teman-teman ada yang bingung milih apa. Milih kita sarankan ke Miguel Angel karena biar bisa ngerasain satu-satu. Semuanya. Semua varian. Jadi satu kotak ini semua varian ada. Iya, semua varian. Jadi jadikan satu. satu, ya. Satu kotak ini berapa biji? 7. Jadi ada 7 varian Iya. yang dijadikan satu kotak. Oke. Itu pun namanya Miguel Angel nyambung. Jadi Miguel Angel itu terkenal bos dari segala bos. Mafianya para Bosnya mafia. bos. Nggih. Bosnya mafia. Ya, makanya kita taruh ke varian yang 7 rasa. Jadi semua varian jadikan satu di situ. Oh. Sak kotakan ini berapa harganya? Mulai dari 21.000 sampai 25.000. Sing larang nih mau Miguel Angel. Miguel Angel. 25.000. 25.000. Oh, gitu ya. Nggih. Setelah menemui suatu kesuksesan, apa enggak punya rencana mungkin buka apa? Nah, showroom. Kayak buka showroom sing khusus makanan Mafia Gedang. Mungkin enggak Pak Ji, karena saya ingin fokusnya adalah street food. Jadi Street food. Jadi makanan di jalan. Jadi karena pasar kita itu hampir 40% itu teenager. Jadi kayak anak muda-muda, anak kecil-kecil yang sepeda ontelan itu padahal harganya ini menengah ke atas. Tapi yang beli malah banyak yang anak kecil sepedaan, beli 4 kayak gitu. Kalau di outlet yang Mafia Gedang sekarang yang outlet itu kebanyakan mereka takut. Oh, dikira larang. Iya, dikira padahal Budi. tapi kalau kita street food mereka berani mau beli itu wis pede mereka, padahal harganya juga mahal menurut saya. Tapi mahal bukan berarti gak worth it, ya worth it tetap. Karena value-nya ya banyak Mafia Gedang. Itu ya. Iya, jadi kita ini pengen fokusnya adalah street food, Pak Ji. Terus kalau yang di Jawa Timur gampang ya kalau yang di luar pulau atau di antar provinsi antar provinsi. Itu sistemnya apa? Sistem franchise atau ya beli putus? Franchise. Bukan beli putus ya? Bukan. Jadi ya? kemitraan. Jadi kita nyambung. Kita yang tetap kita temenin cara kita selalu kasih tips caranya ngonten gimana. Karena paling gampang jualan adalah dengan sosial media kan, betul. Jadi kita benar-benar tata, kita punya tim kreatif dari Mafia Gedang yang tiap hari kita mikir hari ini yang tren apa, hari ini kita apa. Jadi nggak kita biarkan jalan sendiri. Makanya mitra yang paling pertama dari Mafia Gedang sampai sekarang masih bertahan. Itu ya. Iya. Jadi media sosial itu yang paling efektif untuk promosi, Yang paling efektif. gitu, untuk bisa menarik pembeli. Dan tentunya ya memang zamannya kayak ngono saiki ya mana? Sekarang wis gak usah ngiderno brosur secara manual wis gak payu suwen. Iya. Dan itu saya benar-benar sangat terbantu ya. Sangat terbantu. Saya berapa tahun? Hampir 3 tahun. 3 tahun ini terakhir
saya benar-benar nggak pernah endorse, nggak pernah endorse ya? nggak pernah ngiklan, nggak pernah jadi apa. Baru akhir-akhir ini saya ngiklan karena kita harus jangkau luar pulau, kita harus jangkau luar provinsi. Kalau masih Surabaya, Jawa Timur, saya branding sendiri. Konten sendiri ya? Iya, jadi yang dulu saya mikirnya adalah yang keluar adalah produknya. Orang-orang harus suka produknya. Tapi saya mikirnya kok susah. Terlalu banyak cemilan, terlalu banyak makanan enak. Terus saya mikir gimana kalau saya yang keluar, personal branding. Jadi ditandangi dewe. Ya, jadi di sosmed itu kebanyakan mitra saya itu hampir 80% franchise karena lihat saya, Pak Ji. Iya. Bukan lihat produknya. Lihat saya, lihat perjuangan saya bangun Mafia Gedang dari bawah. Mereka karena pingin deket, karena pingin kerjasama sama saya. Jadi kita kuatkan personal brandingnya. Karena kalau orangnya sudah disukai sama orang, mau jualan apapun habis sudah. Tinggal naruh kepercayaan dong. Nggih, trusted. Jadi saya harus disukai orang dulu biar jualan saya laku. Kalau produk saya sebagus apapun, kalau orangnya nggak suka sama saya nggak bakal dibeli. Oh, gitu ya. Iya. Sekarang sudah punya anak berapa sih? Belum nikah, Pak Ji. Wih, iki lho rek lho, ya apa kon. Makanya aku takon lho. Iya dah. Ya apa iku arek-arek iki rek, kabeh iku arek yang ada di sosial media yang nonton ya ta YouTube Yakji ya. Mereka kan tahu. Jadi Roy ini masih single ya. Tapi udah punya calon, Pak Ji. Udah punya calon ya? Lo dijelasin udah punya calon. Calon saya itu yang nemenin saya waktu sengsara. Waktu bangkrut. Lah waktu sengsara. Iya, waktu sengsara. Waktu bangkrut. Ya arek Tambak Sari ta? Ada Tambak Sari. Oh, tangga dhewe ya. Tangga dhewe. Cowek tangga dhewe. Nggih. Pacar 5 langkah. Rata-rata setiap bulan bersih yang penghasilan bersih yang keuntungannya berapa? Setiap seluruhnya bukan yang disuruh seluruhnya. Waduh. Lo cek semangat arek liyane cek. Gak cuma mafia tahu atau mafia lento ya kan iso ae. Iya to lho, ngono lho. Nggih sekitar 500-an lah. Wah. 500 ya? Kalah anggota dewan itu. Lho temen. Lho iya to, gak diperiksa KPK mana? Gak mempertanggungjawaban laporan KPN gak ada. Tapi kita bagi, Pak Ji. Loh iya, tapi kan artinya itu kan pendapatan bersih yang bisa ya terserah dibagi ngone anak yatim, dibagi ngone endi kan terserah itu. Kalau pendapatan bersihnya segitu. Ya lumayan lah. Itu mengati anak-anak Surabaya aja ndelok gedang itu. Dhisik kan ono arek kayak gedang godhog lho kae to. Lho mending ngomong sing anu kan kayak gedang godhog lho. Padahal gedang sekarang ini iki jenenge Roy iki mafia gedang. Penghasilannya ya to, penghasilan bersihnya lho ya 500, 5 tepek rek. Loh, ya opo? Ya, Roy yang terakhir ya. Karena kamu sudah banyak cerita mulai dari susah, mulai dari pindah-pindah tempat enggak jodoh. Anggapnya enggak jodoh itu. Enggak jodoh dan akhirnya kembali lagi ke kandang ngone arek-arek Tambak Sari jodohnya yang kuno kan kono. Dan akhirnya sudah berkembang seperti yang saudara-saudara lihat di TikTok di Instagramnya apa ya? Di media sosial apa yang Mafia Instagram, YouTube, TikTok ada semua. Oh, semua ada ya? Mafia Gedang semua namanya. Semua ada Mafia Gedang. Ya, itu kan sebagai contoh semangat. Jangan dilihat dari bentuk gedangnya, tapi semangatnya Roy ini patut ditiru oleh anak-anak muda, anak-anak yang akan berusaha tanpa gampang menyerah. Nah, tanpa gampang mereka itu mutung, putus asa. Tapi semangat terus. Pesannya untuk anak-anak yang ingin berusaha apa saja supaya sukses seperti apa? Buat teman-teman yang mau usaha apalagi yang masih pemula kayak saya gitu Pak Ji. Yang paling utama usaha itu aja mikir duit sih. Aja mikir untung gede. Nggih, aja apa ya, lebih ke fokus ke pengembangan dalam artian ketika punya 100.000 kita dapat 100.000 gimana caranya dapat 1 juta. Kita punya 1 juta gimana caranya jadi 10 juta. Jadi fokusnya lebih ke pengembangan, uang dibuat nyari uang lagi. Mengembangkan. Terus buat yang jualan
namanya jualan rame, sepi biasa. Biasa. Kalau misalnya sepi jangan kelihatan susah, kalau misalnya rame jangan kelihatan sombong. Itu yang pegang. Gitu ya Pak Budi. Tepuk tangan untuk Roy. Terima kasih Roy. Nggih, sama-sama. Mafia Gedang, arek Tambak Sari, arek Surabaya, Jawa Timur. Arek Tambak Sari sing liyane iki ana wong ya arek Tambak Sari kacung arek Tambak Sari kan. Ya, jadi Tambak Sari dulu memang terkenal dengan bonek, termasuk pemain bolanya juga banyak. Berasal dari sana. Termasuk korake yo akeh. Nggone arek adu doro, ya toh. Ya kan macam-macam arek Tambak Sari kan ngono. Tapi sekarang ini juga ada yang sukses, yang pantul ditiru seperti Roy ini. Terima kasih Roy. Nggih, sampai ketemu Pak lagi ya. Nggih, matur nuwun.